Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iqbal yang telah mempersiapkan waktu dan tempat. Sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Maulana dan perkenalkan rekan-rekan saya. Saya Nifati. Saya Safira Isya. Saya Naiwan Ratma. Saya Muhammad Hasan. Saya Bang Saya Alvin Nopal Bikrama. Saya Dina Widianti. Saya Rinda Maulana. Di sini kita akan menjelaskan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Hanifah, Naila, dan Safira. Baik, materi yang pertama yaitu asal-usul Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah pendiri Sultanan Samudra Pasai di Aceh, Indonesia yang didirikan pada akhir abad ke-13. Ia diyakini sebagai sultan pertama di Nusantara yang memeluk agama Islam dan pemimpin kerajaan Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh memainkan peran penting dalam penyebaran agama di Kesultanan Samudra Pasai dan sekitarnya. Yang pertama, pendidikan dan pembinaan agama Istana Malik Al-Saleh menjadikan istana sebagai pusat pendidikan Islam bagi bangsawan dan keluarga kerajaan, sehingga ajaran Islam bisa menyebar dengan cepat ke masyarakat luas. Dilanjutkan oleh rekan saya, Safira. Yang selanjutnya adalah pernikahan bangsawan sebagai diplomasi agama. Ia menggunakan pernikahan antar bangsawan untuk memperluas pengaruh Islam, menghubungkan keluarga kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan lain di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat diplomasi dan jaringan perdagangan Islam. Yang selanjutnya adalah penunjukan ulama sebagai penasehat istana. Malik Al-Saleh mengundang ulama dari luar negeri sebagai penasihat kerajaan. Para ulama ini menyusun peraturan pemerintahan berlandaskan syariat Islam yang memperkuat agama dan kebijakan kerajaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naila. Oke, selanjutnya ada pengaruh Pasai sebagai pusat ilmu dan perdagangan. Dengan posisinya sebagai pusat ilmu perdagangan, Pasai menarik banyak minat para pedagang muslim yang memungkinkan interaksi budaya dan agama yang memperkenalkan budaya Islam ke para masyarakat lokal ataupun ke para bangsawan-bangsawan. Lalu yang terakhir ada penggunaan gelar dan lambang Islam. Malik Al-Saleh menggunakan gelar-gelar Islam seperti Malik yang memperkuat identitas Muslim dan memberi contoh kepada para bangsawan lain untuk mengadopsi budaya dan juga identitas Islam. Baiklah, terima kasih. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Lalu materi kedua akan disampaikan oleh Barja, Algani, dan Fata. Lalu yang kedua ada Sultan Zainal Abidin, putra dari Kolano marhum raja pertama yang memeluk agama Islam. Zainal Abidin mendapatkan ajaran agama Islam sejak kecil dari Datuk Maulana Hussein, seorang ulama asal Jawa yang berdakwah di kerajaan Ternate. Lalu ada Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Laus Mau, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh dan Marasilo. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara melalui beberapa cara, yaitu memberikan wadah bagi belajar Islam, memfasilitasi acara keagamaan seperti perayaan hari raya, menerapkan hukum berdasarkan agama Islam, memfasilitasikan tokoh-tokoh Islam dan cendekiawan Muslim dari berbagai negara untuk datang ke Samudra Pasai. Saya, Kopipa, Dinda, dan Rido.
Ahmad adalah salah satu sultan dari Kerajaan Samudra Pasai, yakni kerajaan pertama di Nusantara, letaknya berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara. Menurut beberapa sumber sejarah, Sultan Ahmad adalah keturunan dari Sultan Malik As-Saleh, pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh yang dulunya dikenal sebagai Merah Silu memeluk agama Islam setelah pertemuannya dengan seorang ulama dan mengubah namanya menjadi Malik As-Saleh. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda. Sultan Ahmad diyakini memerintah pada akhir abad ke-14. Meskipun tanggal spesifik pemerintahnya tidak jelas, Kesultanan Sumatra Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan merupakan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam yang penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ridho. Baik, saya akan melanjutkannya. Sultan Ahmad atau Al-Malikuz Zahir II adalah sultan ketiga Kerajaan Samudra Pasai yang menyebarkan agama Islam ke berbagai negara tetangga. Berikut adalah beberapa bukti penyebaran Islam di masa pemerintahan Sultan Ahmad. Yang pertama, Sultan Ahmad mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Yang kedua, Sultan Ahmad mengangkat ulama keturunan bangsa Sayyid dari Shiraz sebagai qadi di Pasai. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai mengirimkan para ulama dan mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Dan yang terakhir, banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Kerajaan Samudra Pasai. Dan presentasi yang kelompok kami yang bisa disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.